Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah, karena dengan rahmat, ridha yang Allah berikan kepada kita, sehingga selama ini, sampai detik ini, kita dapat menghirup oksigen dengan bebas. Kita selalu diberikan keselamatan, kesehatan. Itu tidak terlepas dari rahmat, rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada baginda Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, dan insyaallah sampai kepada kita selaku umatnya yang senantiasa menjalankan syiarnya, dan insyaallah termasuk semua kita termasuk golongan yang diberikan syafaat oleh Rasulullah. Hari ini saya Muhammad Faisal Fakhraji, jurusan Ilmu Pendidikan Agama Islam, Universitas Pendidikan Indonesia, kelas 2B dengan NIM 1903036, akan menerangkan mengenai surat Al-Muzammil ayat 1-10 dalam rangka untuk memenuhi tugas tafsir ayat hukum. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membacakan terlebih dahulu suratnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alayhi warattilil qur'ana tartila. Inna sanulqi 'alayka qawlan thaqila. Inna nashi'atal layli hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Inna laka fin nahari sabhan tawila. Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilayhi tabtila. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Surat Al-Muzammil merupakan surat yang ke-73 dalam Al-Quran, tergolong dalam surat Al-Makkiyah, surat Makkiyah, dan terdiri dari 20 ayat. Kata Al-Muzammil dalam surat ini diambil dalam ayat yang pertama, ya ayyuhal muzammil. Muzammil atau orang yang berselimut. Orang yang berselimut di sini ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Mengenai asbabun nuzul ayat ini, ada banyak beberapa riwayat yang menjelaskan perihal asbabun nuzul ini. Dalam kitab yang saya baca, kitab tafsir fi Zilalil Quran, yang pertama itu ketika kaum Quraisy berkumpul di Darun Nadrah
atau balai pertemuan. Di situ para kaum Quraisy sedang berunding, sedang memikirkan tipu muslihat seperti apa agar Nabi Muhammad SAW celaka. Setelah itu Nabi bersedih hati, kemudian Nabi pulang ke rumah dan menyelimutinya dengan kainnya. Dan disitulah muncul malaikat Jibril menyampaikan wahyu ini, ya ayyuhal muzammil, lalu memerintahkan Nabi untuk berdiri dan mengerjakan sholat. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ada yang menisbatkan surat ini, asbabun nuzul surat ini dengan surat Al-Mudaththir, yaitu ketika Nabi bertahanus atau berdiam diri di Gua Hira. Disitulah muncul Nabi, maksudnya muncul malaikat Jibril, lalu berkata, Iqra, man aqra'u, kata Nabi. Saya tidak bisa membaca. Iqra, man aqra'u. Lalu malaikat Jibril menghimpit Rasul sampai seperti Rasul mengiranya Rasul itu akan mati. Lalu melepaskannya, kemudian berkata lagi, Iqra, man aqra'u, apa yang harus aku baca? Terus setelah itu malaikat Jibril berkata kembali, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Disitulah turun ayat 1-5 Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Kemudian Nabi seolah-olah ditanamkan sebuah kitab di dalam hatinya, dan dari situ Nabi pulang dengan perasaan gemetar, lalu bertemu lagi dengan malaikat Jibril di gunung. Ketika itu muncul suara, wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah dan aku adalah malaikat Jibril. Setelah itu Nabi pulang ke rumah, lalu mendapati istrinya yaitu Khadijah. Kemudian berkata, Zamilan, selimutin aku. Nah, disitulah muncul malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu dari surat Al-Muzammil ini, ya ayyuhal muzammil, orang yang berselimut. Itu ketika Nabi berselimut dengan pakaiannya dan memerintahkan untuk berdiri mengerjakan sholat gitu. Ini. Kemudian ada beberapa ayat juga yang mengatakan bahwa orang yang berselimut ini tidak diartikan dengan pakaian, diselimuti oleh pakaian saja gitu. Kan tetapi diartikan sebagai bahwa berselimutkan tugas yang berat gitu, yang dipikul oleh Nabi pada saat itu, diselimutkan risalah, yaitu berupa Islam, berupa wahyu gitu, yang dipikul oleh Nabi gitu. Saking beratnya Nabi sampai bergemetar, sampai terasa panas dingin gitu. Di situ arti berselimut itu karena tugasnya yang berat. Dan di sini melalui ayat ini sebagai shock terapi bagi Rasulullah SAW, karena ayat ini diturunkan ketika awal Rasul menjadi Nabi, awal Nabi Muhammad menjadi Nabi, awal kenabiannya. Bagaimana risalah ini ditujukan untuk semua umat manusia, padahal di umat sekitarnya saja sangat mempertahankan sekali yang namanya jahiliyah dan sangat mempertahankan kemusyrikan. Tetapi disinilah Allah menerangkan bahwa jangan takut, bahwa Allah menerangkan sholat, terus menyampaikan salahnya, terus menyampaikan dakwahnya, dan bahwa Allah itu bersama Nabi Muhammad SAW.
Langsung saja kita ke ayat yang akan kita bahas, yaitu dari ayat 1 sampai 10. Yang pertama ada ya ayyuhal muzammil. Menurut pendapat Az-Zamakhsyari, al-muzammil ini ada suatu riwayat ketika Nabi yang berselimut. Para Nabi ketika Nabi berselimut lalu memerintahkan untuk sholat. Itu menurut pendapat Az-Zamakhsyari. Lalu menurut Ibnu Abbas menafsirkannya sebagai wahai orang-orang yang Qur'ani gitu. Orang-orang yang membawa ayat-ayat Qur'ani. Lalu ada beberapa pendapat lagi gitu, bahwa menafsirkannya pendapat ulama bahwa ya yuhal muzammil ini ditujukan bahwa ini adalah panggilan mesra, panggilan sayang dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Dia menafsirkan seperti itu. Lalu ayat kedua, qumil laila illa qalila. Semua ulama sepakat, semua mufassir sepakat bahwa kata qumi disandarkan pada kata qama yang sering dipakai atau yang sering disebutkan dalam Al-Quran, yang artinya menegakkan sholat. Lalu al-laili, qumil laili, al-laili ini merupakan batasan waktu dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar, yaitu malam itu tersendiri. Lalu lafaz illa qalila merupakan pengecualian dari malam sebelumnya gitu, kecuali sedikit dari malam ini. Dijelaskan bahwa sholat ini tidak harus sepenuhnya satu malam gitu. Tetapi dipergunakan sisanya untuk beristirahat gitu, dipergunakan setengahnya gitu. Lalu ayat yang ketiga, nisfahu awinqus minhu qalila. Al-Jazzaz menafsirkan kata nisfuhu diganti dengan kata ganti dari al-lail dan qalila, bahwa maknanya itu merupakan kurangilah dari setengah malam sampai sepertiganya, dan tambahilah dari setengah malam sampai 2/3. Abu Hurairah dan Abu Sa'id meriwayatkan bahwa waktu 2/3 tengah malam merupakan itu yang paling utama, yang sangat dianjurkan. Setelah itu auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila, atau lebih dari 1/2 warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Quran dengan tartil, dengan perlahan-lahan. Perintah untuk membaca secara perlahan-lahan, memahami makna yang dibaca, karena Mujahid menjelaskan bahwa yang paling dicintai oleh Allah adalah yang memahami Al-Quran itu sendiri. Sedangkan kata tartila menurut terminologi diartikan sebagai tertib, terangkai, rapih, dan teratur. Al-Hasan meriwayatkan bahwa Rasulullah pernah melihat seseorang yang sedang membaca Quran dengan menangis. Lalu Rasul berkata, bukankah Allah telah berfirman, auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila? Inilah yang disebutkan tartil. Abu Bakar bin Qahir menafsirkan bahwa membaca dengan tartil artinya dengan memindahkan bahasanya. Karena dengan memindahkan bahasanya memberikan semangat baru di dalam hatinya agar menjalankan ketetapan hukum di dalamnya, memberikan semangat baru dalam hatinya agar memaknai tiap isi yang dibacanya, dan agar menerima dengan gembira setiap yang dibacanya. Lalu ayat yang kelima, inna sanulqi
alaika qawlan thaqila. Qatadah menafsirkan yang terasa berat, thaqila, itu lebih ke hudud atau ketetapan hukum yang tertulis dan kewajiban-kewajibannya. Al-Husin Al-Fal menafsirkan bahwa Al-Quran itu berat karena tidak dapat ditanggung bebannya kecuali oleh seseorang yang selalu diberikan petunjuk oleh Allah dan jiwanya dihiasi dengan tauhid kepada Allah. Ada juga yang menafsirkan makna sakila, artinya tidak tergoyahkan, seperti sebuah benda yang berada di tempatnya tidak tergoyahkan. Nah, itulah Al-Quran sebagai sifat yang tidak tergoyahkan. Lalu inna nasyi'atan laila hiya wat'u aqwamu qila. Nasyi'ah itu diartikan sebagai waktu atau saat, yang artinya sesuatu yang berkembang setahap demi setahap, seperti detik sampai detik, detik demi detik, menit demi detik, jam demi jam. Itulah yang disebutkan malam tadi, itu sampai terbitnya fajar. Ada yang berpendapat bahwa dari kata nasya'a ini yang artinya orang yang mengerjakan sholat malam. Sedangkan Ibnu Umar dan Anas bin Malik berpendapat bahwa nasya'atan lail bersandar pada kata nasya' itu tersendiri, yaitu permulaan, dengan mengartikannya bahwa merupakan dari antara permulaan maghrib dan isya. Abu Ali menafsirkan bahwa wata'u aqwamu qila, lebih berkesan bacaannya. Abu Ali menafsirkan bahwa lebih berkesan itu lebih kokoh karena kosongnya akal pikiran pada saat sholat malam itu, ketika di saat orang lain tertidur, dia memanjatkan sholat, dia mendirikan sholat, memanjatkan doanya kepada Allah, itu memberikan pikiran yang kuat, yang kosong. Dia bisa benar-benar khusyuk, benar-benar ikhlas menjalankan sholat malam. Disitulah makna lebih berkesan. Qatadah dan Mujahid menafsirkan bahwa firman ini lebih benar bacaannya, lebih stabil bacaannya, karena pada saat itu lebih fokus, apalagi suasana dengan hening gitu, jadi lebih fokus. Lalu innalaka fin nahari sabhan tawila, sesungguhnya pada siang hari engkau sangat sibuk dengan urusan yang panjang. Ibnu Abbas bin Atha menafsirkan bahwa maka ayat ini karena pada siang hari memiliki urusan yang sibuk, urusan yang panjang, sedangkan pada waktu malam digunakan untuk beristirahat, maka gunakanlah setelah tadi kan dari ayat-ayat sebelumnya, gunakanlah malamnya itu sebagai tempat untuk beribadah pula, itu sholat malam. Sisakan waktunya untuk beristirahat. Lalu ayat ke-8, wadhkurisma rabbika watabattal ilaihi tabtila. At-tabattal merupakan bentuk kata kerja tafa'ala dari al-batlu. Maryam dikatakan al-batul atau terputus karena tidak bisa disamai dengan wanita pada umumnya, bahwa wanita pada zamannya, karena melahirkan sok Nabi Isa, dan merupakan Maryam itu tidak bisa disamai karena keutamaannya atau kehormatannya, karena benar-benar terputus. Lalu Ibnu Abbas, Mujahid, Abu Sholeh, tapi Ad-Dahab As-Suddi mengatakan bahwa watabatal li tabila, ikhlaskanlah ibadah karena Allah Ta'ala, itu hanya Allah semata gitu. Karena di sini dijelaskan bahwa watabatal lillahi tabtila, beribadahlah kepadanya sungguh-sungguh beribadat. Dan juga wazkurisma rabbika, dan sebutlah nama Tuhanmu gitu. Ini dijelaskan bahwa kita untuk perintah untuk berzikir dan beribadah kepada Allah itu benar-benar beribadah kepadanya dengan ikhlas, dengan khusyuk gitu. Benar-benar bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ayat 9, Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illallah fatakhudhu wakhila. Rabbul masyriqi wal maghribi, Allah menguasai dari timur sampai barat gitu. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah yang berhak diibadahinya, dan karena kita mengesahkan Allah, maka berserah dirilah kepadanya, bertawakal kepadanya, dan jadikanlah ia fatakhidhu wakila, maka jadikanlah ia sebagai pelindung, satu-satunya pelindung bagi kita.
Ayat 10, wasbir ala ma yaquluna wahjurhum 'ala hajrin jamila. Wasbir ala ma yaquluna. Karena pada saat itu Allah memerintahkan Rasulullah untuk bersabar karena ucapan-ucapan, karena cacian-cacian oleh kaum Quraisy pada awal kenabiannya gitu. Memerintahkan untuk bersabar dan wahjurhum 'ala hajrin jamila, dan menjauhinya dengan cara yang baik, tidak dengan cara yang kasar. Ini diturunkan karena belum adanya dalil untuk atau ayat atau untuk memerangi kaum musyrikin gitu. Karena turunnya ayat ini pada saat Rasul dakwah secara sembunyi-sembunyi. Nah, setelah ada dalil untuk memerangi kaum musyrikin, maka diganti dengan untuk memerangi kaum musyrikin tersebut. Itu 1-10. Kemudian hikmah yang kita bisa ambil dan tafsir ayat hukum itu seperti apa? Yang pertama adalah perintah Nabi SAW untuk sholat malam itu wajib, sedangkan untuk umatnya itu sunnah muakkad, karena sangat dianjurkan. Karena dengan melihat keutamaan yang didapat oleh sholat tahajud gitu, Masya Allah, ini menerangkan bahwa sholat tahajud memiliki keistimewaan. Bahkan dalam surat Al-Isra ayat 79, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Pada sebagian malam laksanakanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Asa ayyub athaka rabbuka maqaman mahmuda. Semoga Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Karena dengan sholat tahajud gitu, ayat ini kita bisa mendekatkan kepada jannahnya, kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Dari Amr bin Abbasah menjelaskan bahwa Rasulullah pernah berkata bahwa waktu terdekat seorang hamba berhubungan dengan Tuhan, dengan Allah, itu ketika tengah malam yang terakhir. Dan jika engkau termasuk golongan tersebut yang mengingatnya pada saat itu, maka jadilah engkau. Dan ini perintah bahwa ketika sholat tahajud benar-benar bisa dikabulkan doanya itu, karena benar-benar tahajud itu memiliki keistimewaan. Setelah itu membaca Quran dengan tartil, bahwasanya membaca Quran itu harus secara perlahan-lahan gitu. Bayangkan dengan membacanya aja, dan satu huruf itu diganjar dengan kebaikan, apalagi memaknai isi bacaannya, memahami, lalu mengamalkannya dalam kehidupan sehari. Masya Allah, keutamaan baik itu dunia dan akhirat akan berhasil kita dapatkan gitu. Dan pahala yang didapatkan juga berlipat ganda. Lalu perintah senantiasa berzikir kepada Allah dan beribadah kepadanya dengan sebenar-benarnya beribadah, dengan ikhlas, dengan benar-benar bertawakal kepada Allah. Lalu yang terakhir, perintah agar bersabar dalam menyampaikan risalahnya, dalam berdakwah, karena dalam berdakwah pasti ada berbagai cobaan. Perintah untuk bersabar ya Pak, dan menghadapinya secara baik, tidak secara kasar gitu. Dan karena dengan berdakwah itu khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, karena kesempurnaan hanya milik Allah dan semua kesalahan berlindung milik saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.